Dan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok C1 ingin menyampaikan materi tentang ketenagakerjaan yang dimulai dari saya sebagai moderator, Fatur Rahman, dan saudara saya. Saya Muhammad Abdurrahman Fikri. Saya Fitri Ferayanti. Saya Rahma Aprilia Putri. Oke, kita langsung ke, mat- ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Fikri. Kepada saudara Fikri, saya persilakan. Perlindungan pekerja. Perlindungan pekerja di era globalisasi menghadapi tantangan besar, termasuk pengangguran yang tinggi, rendahnya produktivitas sumber daya manusia, dan lemahnya kepastian hukum dalam hubungan industrial. Hubungan antara pengusaha dan pekerja harus harmonis untuk mencapai keuntungan bersama, dengan pemerintah berperan sebagai pengayom melalui regulasi ketenaga kerjaan. Perselisihan seperti PHK, hak, dan kepentingan pekerja sering terjadi dan memerlukan penyelesaian yang efektif. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Undang-Undang PPHI, untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 yang memberikan mekanisme penyelesaian lebih sederhana, cepat, dan adil melalui konsilasi dan arbitrase. Namun penerapannya masih menghadapi tantangan seperti profesionalitas hakim, sasaran prasarana, dan perlindungan hukum pekerja selama pekerjaan. Perlindungan pekerjaan atau employee protection adalah upaya untuk memberikan keamanan dan kesejahteraan melalui pengakuan hak asasi, perlindungan fisik, teknis, sosial, dan ekonomi. Menurut Imam Soepo, perlindungan pekerja terbagi menjadi tiga jenis. Perlindungan ekonomis berupa jaminan sosial dan penghasilan yang cukup. Perlindungan sosial yang mencakup kesejahteraan pekerja, kesehatan kerja, dan pengembangan kualitas hidup. Serta perlindungan teknis untuk menjaga kecelakaan kerja. Di Indonesia, perlindungan ini diatur melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Undang-Undang Serikat Pekerja. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana sejarah perkembangan itu dimulai pada zaman Hindia Belanda, yang dimulai pada tahun 1887. Jadi, pengaturan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda itu hanya untuk perlindungan kepada buruh atau pekerja saja. Sedangkan yang mengatur hubungan antara majikan dengan pekerja atau buruh itu masuknya ke dalam kontrak. Lalu pada zaman kemerdekaan, ini dimulai pada tahun 1949. Lalu pada tahun 2003, pemerintah itu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan adanya undang-undang ini dan berlakunya undang-undang ini, maka seluruh peraturan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan itu tidak berlaku lagi. Jadi ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan pemerintah mengapa harus mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini. Yang pertama, itu karena pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik material maupun spiritual. Ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua, pelaksanaan pembangunan nasional tenaga kerja ini mempunyai peranan dan maaf Mas sebelumnya, peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan juga tujuan pembangunan. Lalu yang ketiga, diperlukan pembangunan ketenaga kerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selanjutnya,
Yang keempat itu ada perlindungan terhadap tenaga kerja. Yang dimaksudkan ini untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan di dunia usaha. Dan terakhir, beberapa undang-undang di bidang ketenagaan kerja itu dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenaga kerjaan. Sehingga perlu dicabut dan atau ditarik kembali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu berhubungan dengan Sistem Peradilan Hubungan Industrial atau PHI, yang dimulai dari sejarah perkembangannya, yaitu Sistem Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial, itu berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2004 menggantikan UU Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan, dan juga UU Nomor 12 Tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta. Dahulu, sengketa diselesaikan oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan atau disingkat dengan 4 P4D dan P4P di bawah Departemen Tenaga Kerja. Sekarang itu ditangani oleh Pengadilan Hubungan Industrial di bawah Mahkamah Agung. UU PPHI berlaku sejak 14 Januari tahun 2006 dengan peraturan pelaksana, pelaksana lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU baru. Lalu dua, itu tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Itu ada dimulai dari jenis perselisihannya. Yang pertama itu perselisihan hak, yaitu ketidaksesuaian dalam pelaksanaan atau penafsiran peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan. Selanjutnya perselisihan kepentingan, yaitu ketidaksepahaman dalam pembuatan atau perubahan syarat kerja. Ada lagi perselisihan pemutusan hubungan kerja, yaitu ketidaksepahaman terkait penghentian hubungan kerja. Lalu ada perselisihan antara serikat pekerja, yaitu ketidaksepahaman antar serikat buruh dalam suatu perusahaan. Lalu ada juga pihak yang berselisih, yaitu biasanya pekerja atau buruh atau serikat pekerja dengan pengusaha atau pemilik usaha. Ada juga Undang-Undang PPHI yang menghormati kebebasan berserikat. Selanjutnya ada prosedur, yaitu penyelesaian di luar pengadilan bersifat wajib. Ada bipartit, yaitu perundingan langsung antara pekerja dan pengusaha. Ada juga mediasi, yaitu musyawarah yang ditengahi mediator netral dan dari instansi pemerintah. Ada juga konsiliasi, yaitu penyelesaian dengan konsiliator netral yang memberikan anjuran tertulis. Yang terakhir ada arbitrase, yaitu penyelesaian yang diserahkan kepada arbiter dengan putusan bersifat final dan mengikat melalui pengadilan hubungan industrial. Diselesaikan di pengadilan negeri setempat ya, dengan wewenang untuk memeriksa dan memutus berbagai jenis perselisihan. Lalu selanjutnya ada penyelesaian di Mahkamah Agung. Putusan PHI memiliki kekuatan hukum tetap jika tidak diajukan ke Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari setelah putusan hak dibacakan untuk pihak yang hadir, dan juga ada pemberitahuan diterima untuk pihak yang tidak hadir. Selanjutnya ada alat bukti, yaitu penyelesaian menggunakan hukum acara perdata. Buk- Bukti dapat berupa substansi perselisihan atau kesalahan pekerja dan bukti prosedural, yaitu perundingan binarpit. Selanjutnya ada putusan sela, yaitu adalah putusan sela tidak menyangkut pokok perkara. Dan juga perselisihan ini hak harus diputuskan lebih dahulu jika berkaitan dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya ada sanksi administrasi dan ketentuan pidana. Sanksi administratif itu diberikan kepada mediator, konsiliator, atau arbiter yang lalai atau penyalahgunakan jabatan. Sanksi pidananya yaitu bisa kurungan 1 sampai 6 bulan hingga denda. Dendanya itu bisa 10 juta sampai 50 juta. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah organisasi pekerja atau buruh. Organisasi pekerja atau buruh sebagai mitra pengusaha.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 menjamin hak pekerja untuk berserikat sesuai pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi ILO Nomor 87 serta Nomor 98. Serikat pekerja atau buruh berfungsi memperjuangkan, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh serta keluarganya dalam hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Serikat ini juga berperan sebagai mitra penting pengusaha untuk mendukung kelangsungan perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Next. Selanjutnya, Undang-Undang Serikat Pekerja atau Buruh. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 mencakup aspek-aspek utama seperti pembentukan, keanggotaan, hak dan kewajiban, serta perlindungan hak berserikat. Yang kedua ada Pasal 42 mengatur sanksi administratif bagi serikat pekerja atau buruh yang melanggar. Yang ketiga ada Pasal 43 menetapkan sanksi pidana bagi pengusaha yang menghalangi hak berserikat. Selanjutnya ada strategi pengembangan. Strategi sinergi antara pekerja atau buruh dan pengusaha meliputi transparansi informasi, skema insentif seperti profit sharing dan ESOP, serta demokratisasi dalam organisasi. Diperlukan pula penguatan nilai kebersamaan untuk mempercepat demokratisasi di perusahaan. Kesadaran pekerja akan pentingnya perlindungan hak menjadi faktor utama keberhasilan pengembangan serikat pekerja atau buruh. Sekian. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah memperhatikan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.